mengetahui tentang apa saja yang terjadi di dalam peraturan tersebut, dan nanti kita akan langsung mewawancara langsung dengan narasumber kami, dengan rekan kami. Baik, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bang, ini kita mau ngobrol nih Bang tentang dapat kabar tanggal 14 Agustus mendatang ini kan akan diadakan demo yang akan berlangsung di Kementerian Ketenagakerjaan dan DPR RI. Nah, apakah hampir sama dengan demo yang dilakukan oleh kawan-kawan dari KSPI sebelumnya, Pak? KSPI? Ya. Jadi pertama saya jelasin dulu, kita dari Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia ini tergabung dalam aliansi besar, aliansi multisektor, nggak cuma buruh, ada petani, ada mahasiswa, ada kawan-kawan pemuda gitu ya, nelayan, kawan-kawan aktivis lingkungan, NGO, dan lain-lain. Kurang lebih ada sekitar 60 organisasi yang tergabung di dalam Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat. Nah, yang kita singkat Gebrak ya. Gebrak sendiri secara posisi politik dia menolak Omnibus Law Cipta Kerja yang kita anggap ini keseluruhan dari klasternya ya, nggak cuma klaster ketenagakerjaan, tapi secara keseluruhan klaster di Omnibus Law kita menolak secara prinsip, karena kita anggap pemerintah dan DPR itu merumuskan rancangan undang-undang cipta kerja dalam mekanisme Omnibus Law, tapi menabrak prinsip-prinsip keadilan, prinsip-prinsip negara demokrasi, prinsip-prinsip negara hukum, prinsip-prinsip soal perspektif lingkungan ataupun perspektif ekologis, sehingga banyak mengabaikan sisi kemanusiaannya, banyak mengabaikan sisi kesejahteraannya. Bahkan negara yang seharusnya melindungi rakyat secara keseluruhan gitu ya, secara umum, itu juga tidak terlihat dalam prinsip-prinsip pembuatan rancangan undang-undangnya. Tidak ada upaya-upaya perlindungan, termasuk juga kepada kawan-kawan buruh perempuan, itu tidak ada sama sekali poin-poin yang menyatakan perlindungan terhadap buruh perempuan ataupun kawan-kawan di sektor yang lainnya. Nah, itu jadi clear posisi politik kita menolak Omnibus Law. Nah, pada proses perjalanannya kita seringkali kemudian melakukan audiensi atau mengingatkan kepada pemerintah dan DPR untuk segera menghentikan proses pembahasan Omnibus Law yang kita anggap ini akan menciderai kesejahteraan rakyat. Itu sering kita kumandangkan, baik melalui audiensi kepada DPR, kepada pihak-pihak yang terkait dalam rapat-rapat resmi di kementerian gitu. Sebelum-sebelumnya kita pernah diundang, baik Kementerian Tenaga maupun Kementerian Perekonomian. Cuman poin-poin penolakan kita atau penjelasan dari teman-teman buruh ini semacam kayak diabaikan sama pemerintah. Bahkan pada saat kita aksi pertama kali di tanggal 13 Januari menolak draft rancangan undang-undang cipta kerja yang dulu kita singkat Cilaka ya, Cipta Lapangan Kerja di awal-awal, kemudian diganti namanya jadi Cipta Kerja, itu DPR berdalih belum mendapatkan draft rancangan undang-undangnya dari pemerintah, sehingga mereka tidak punya kapasitas untuk menjelaskan, memutuskan dan sebagainya. Cuman kita punya kesepakatan apabila draft itu udah nyampe di DPR, mereka akan mengundang kita dan akan coba mendiskusikan poin-poin mana yang menjadi penolakan. Tapi faktanya sampai saat ini tidak pernah kelompok kami ataupun kawan-kawan yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat ini diundang oleh pihak DPR. Kami melihat ini ada situasi yang dimana DPR sama pemerintah itu udah buta dan tuli terhadap kritikan kita, tidak menganggap atau tidak respon terhadap aspirasi rakyat. Bahkan selain cara-cara yang formal gitu ya, kita juga melakukan upaya hukum dengan melakukan gugatan surat presiden kepada DPR tentang Omnibus Law ini, karena ini inisiatif undang-undangnya dari pemerintah. Kemudian pemerintah membuat draft, diserahkan melalui surat resminya, surat presiden pada tanggal 7 Februari itu diserahkan kepada DPR, tapi
begitu draft sudah diterima, kita nggak pernah dipanggil. Bahkan dalam sidang gugatan presiden ini 3 kali atau berkali-kali DPR itu dipanggil oleh majelis hakim, dipanggil oleh pengadilan dalam kerangka untuk memberikan keterangan terkait surat presiden ini, tidak pernah hadir. Artinya saya menganggap memang DPR dan pemerintah itu sudah satu langgam. Mereka memang tidak mengindahkan aspirasi rakyat, tidak mendengarkan kritikan rakyat, dan tetap melanjutkan menerobos pembahasan Omnibus Law ini. Bahkan di aksi kita terakhir tanggal 16 Juli kemarin, kita sempat audiensi kembali, ketemu dengan pimpinan Balek, ketemu dengan wakil ketua DPR RI, pimpinan Baleknya itu Pak Supratman langsung, dan beberapa jajaran. Mereka juga menjanjikan selama proses reses tidak akan ada pembahasan Omnibus Law. Tapi faktanya pada saat proses reses itu terjadi pembahasan terkait dengan Omnibus Law. Artinya mereka sudah mengingkari janji mereka sendiri, dan kita menganggap memang pemerintah dan DPR sudah buta dan tuli terhadap aspirasi rakyat. Itu fakta yang terjadi, dan oleh sebab itu kawan-kawan KPBI bersama kawan-kawan Kasbi dan kawan-kawan lain dari Serikat Tani, Serikat Mahasiswa yang kemudian menolak Omnibus Law ini berencana untuk melakukan aksi serentak secara nasional pada tanggal 14 Agustus. Kenapa pada tanggal 14 Agustus ini kita selenggarakan? Karena kebetulan bertepatan dengan pidato kenegaraan Presiden. Betul. Kami berharap aksi protes rakyat yang dilakukan nggak cuma di Jakarta, tapi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Kami mencatat kurang lebih ada sekitar 20-an provinsi yang siap melakukan aksi unjuk rasa di tanggal yang sama, tanggal 14. Kurang lebih di Jakarta itu sekitar 10 ribuan orang yang akan coba dimobilisasi sama kawan-kawan Gebrak. Kita berharap DPR kemudian menghadiri. Kita nggak minta audiensi lagi karena kita udah nggak percaya. Kita akan menyampaikan mosi tidak percaya kepada pimpinan-pimpinan DPR. Kita meminta pimpinan DPR untuk keluar menemui masa aksi dan menyatakan akan menghentikan semua proses pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja. Dan kita berharap pada saat Presiden menyampaikan pidato politik atau pidato kenegaraannya di menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia, kalau memang mereka masih peduli terhadap nasib rakyat, masa depan bangsa, maka saya berharap dan kawan-kawan di Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat berharap Presiden juga mencabut surat Presiden tentang Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang di DPR, sehingga tidak ada lagi pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Ini demi kebaikan rakyat dan juga demi masa depan bangsa. Saya harap itu bisa direspon secara baik oleh pemerintah pada saat kita melakukan aksi di beberapa titik. Nah, kaitannya dengan KSPI, KSPI sama, mereka juga menolak Omnibus Law. Mereka juga melakukan aksi, tapi aksinya tidak berbareng. Mereka aksi di tanggal 25. Di tanggal 25 juga menolak agar kemudian Omnibus Law ini dihentikan pembahasannya dan lebih fokus kepada penyelesaian penanggulangan virus COVID-19 yang kita anggap makin hari jumlah pemaparannya cukup banyak gitu ya, cukup semakin lama makin tinggi gitu, bahkan udah di atas ribuan setiap hari kasusnya. Nah, saya pikir ada kesamaan kita dalam menolak Omnibus Law, tapi juga ada perbedaan secara positioning, karena kawan-kawan KSPI yang tadinya terlibat dalam tim teknis bersama pemerintah yang membahas Omnibus Law, tapi di pertengahan jalan kemudian mundur karena dianggap sia-sia pembahasannya, tidak merubah substansinya, tidak mendengarkan aspirasi dari kalangan buruh. Itu akhirnya mereka memutuskan untuk keluar dari tim teknis dan melakukan aksi-aksi sebagai bentuk menyalurkan aspirasinya kepada pemerintah. Dan mereka positioningnya, kalau di kami di KPBI, kawan-kawan Kasbi dan Gebrak yang lainnya menolak secara keseluruhan klaster karena memang merugikan semua sektor gitu ya. Kalau di kawan-kawan KSPI dan KSPSI cuman sebatas klaster ketenagakerjaannya, dan itu yang kami anggap agak sedikit eksklusif gitu ya.
jadi sektarian, cuma memikirkan nasib buruh tapi nggak memikirkan nasib rakyat yang lain. Itu yang menjadi perbedaan posisi. Tapi kami tetap mendukung perjuangan kawan-kawan KSPI yang nanti akan melakukan aksi di tanggal 25. Jadi tanggal 14 di titik tertentu, kalau seandainya pemerintah dan DPR juga tidak mendengarkan aspirasi rakyat, kita berharap di titik tertentu kita bisa sama-sama berlawan, berbareng melawan Omnibus Law karena musuhnya sama, tapi mungkin berbeda barisan. Jadi berbareng melawan, berbaris masing-masing, nggak ada soal buat saya. Yang penting tujuan kita sama, menghentikan, menjegal sampai dibatalkan Omnibus Law. Jadi cara pandangnya saja ya Bang ya, dengan seperti itu. Bang, jumlah nanti para pendemo yang hadir di dalam kesempatan tersebut tanggal 14 dari Gebrak sendiri ini berapa Bang? Direncanakan? Gebrak kemarin sudah rapat, kita ketemu semua kelompok-kelompok di Gebrak, itu kurang lebih sekitar 10 ribuan ya. 10 ribuan itu juga dari beberapa wilayah penyangga di Jakarta, kayak Tangerang, bahkan kawan-kawan KSBJ dari Bandung itu diarahkan ke Jakarta. Kalau KPBI hanya sebatas yang di Karawang, Jabodetabek lah, Karawang, terus Bekasi, Tangerang, termasuk yang di Jakarta dan kawan-kawan yang lain. Cuman kita nggak tahu karena kampanye teman-teman di medsos juga cukup masif gitu ya, dan banyak dukungan dari kawan-kawan mahasiswa, dan nggak menutup kemungkinan antusias rakyat yang sudah mulai resah, gelisah, marah karena situasi kondisi hari ini yang semakin mencekik gitu ya, nggak ada perbaikan apa-apa secara ekonomi maupun kesehatan di tengah-tengah situasi ekonomi yang makin terpuruk gitu, pertumbuhan ekonominya juga terjun bebas, makin turun landai gitu kan. Terakhir informasinya itu BPS menyatakan pertumbuhan ekonomi minus 5,23%, 5,32% kalau salah ya, sekitar segitulah, 5,3% itu minus. Artinya kalau di kuartal berikutnya minus lagi, kemungkinan resesi itu akan terjadi. Secara teori ekonomi akan selalu menyatakan gitu, dan ini fakta di lapangan. Kawan-kawan juga yang teman-teman buruh juga merasakan dampaknya keterpurukan ekonomi itu, dari mulai PHK, bahkan dirumahkan tanpa dibayarkan upah, ada yang upahnya dipotong sampai 75%. Nah ini situasi udah crowded di bawah, jadi nggak menutup kemungkinan nanti antusias massa aksi bisa membludak, dan kita nggak bisa menyatakan berapa jumlah total massa aksi yang nanti akan turun di jalan pada saat tanggal 14. Tapi saya pastikan tidak cuma di Jakarta, tapi hampir seluruh wilayah di Indonesia itu juga melakukan aksi unjuk rasa yang sama untuk menolak Omnibus Law. Apakah akan dilakukan long march atau mungkin dilakukan dengan berkendaraan pada umumnya seperti biasa? Kita akan lihat situasi ini ya di lapangan. Kemarin kita juga berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Pihak kepolisian juga menyarankan untuk ganti hari dan sebagainya. Ya ini kan proses negosiasi ya, yang pada prinsipnya siapapun tidak boleh menghalang-halangi orang untuk menyampaikan pendapat di muka umum karena diatur dalam undang-undang dan dilindungi oleh undang-undang. Nah, kita tetap akan melakukan aksi meskipun ada momentum pidato kenegaraan. Cuman kita juga tertib gitu loh, kita melakukan pemberitahuan, terus kemudian kita mengakomodir kawan-kawan yang dari daerah-daerah, terus yang ini biar nggak langsung ke DPR, kita bikin titik kumpul dulu. Titik kumpulnya kita sepakatin di kementerian. Sekaligus teman-teman buruh yang punya kasus kan lagi banyak nih, banyak yang di PHK, banyak yang upahnya dikurangin. Nah itu kita akan bawa berkas, berbondong-bondong berkas yang selama ini kita anggap diabaikan, bahkan pada proses pandemik banyak yang terdampak, tapi kita anggap pemerintah, dalam hal ini ada Kementerian Tenaga Kerja, justru malah tidak melakukan apa-apa, mengeluarkan surat edaran yang kemudian kontradiktif, memberikan peluang bagi perusahaan untuk memberikan upah semena-mena atau menyalahi aturan di bawah undang-undang karena berdasarkan kesepakatan. Nah posisi buruh sama pengusaha kan nggak sejajar, jadi seringkali buruh yang kemudian dikorbankan. Dan begitu buruh banyak yang bermasalah ngadu ke kementerian, di kementerian nggak ada orang,
sama sekali nggak ada yang jaga selama proses pandemik. Jadi kayak omong kosong kan semua aturan-aturan. Nah ini yang mau kita protes selama pandemik ini banyak kasus, dan saya berharap Kementerian Tenaga Kerja dalam hal ini Menteri Tenaga Kerja itu segera menyelesaikan persoalan perburuan yang hari ini terjadi dan segera menghentikan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha yang mulai melakukan PHK massal atas dalih atau atas dasar COVID-19. Saya pikir itu hanya kamuflase aja, dan pemerintah itu harus memperkuat pengawasannya sehingga perusahaan tidak semena-mena melakukan PHK atas dasar COVID-19. Itu butuh di cross check apakah benar itu karena dampak COVID-19 atau memang kehendak perusahaan untuk memanfaatkan situasi aja. Dan posisi hari ini lagi susah, lagi COVID, jadi alasan untuk membuang karyawannya tanpa membayarkan PHK atau kompensasi PHK dalam bentuk pesangon. Saya pikir itu menjadi PR nanti pada saat kita aksi di kementerian. Bang, satu lagi Bang, saya ingin bertanya nih, pada kesempatan nanti nih, apakah kehadiran kawan-kawan buruh nanti akan diperketat dalam arti memperhatikan protokol COVID-19 itu sendiri Bang? Oh tentu, bahkan dalam rapat Teklab kita kemarin, itu kita membentuk tim khusus di luar dari barisan pelopor yang ada di depan. Kita juga membentuk tim medis yang tugasnya adalah memastikan protokol kesehatan itu tetap berjalan, minimal mengingatkan lah untuk jaga jarak kayak gitu, meskipun kita nggak bisa memastikan akan benar-benar tertib jaga jarak gitu ya, karena situasi udah kalau ngumpul itu kan agak sulit dikontrol, tapi setidak-tidaknya ada petugas yang mengingatkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menjaga jarak, dan wajib untuk menggunakan masker, terus membawa hand sanitizer itu untuk menjaga meminimalisir proses penyebaran virus itu sendiri. Kita pertama melakukan sosialisasi tentang protokol kesehatan itu, dan kita buatkan semacam kayak modulnya, kemudian kita serahkan di masing-masing basis kita itu untuk disosialisasikan biar kawan-kawan paham apa yang harus dibawa, dan itu wajib hukumnya. Jadi nanti petugas yang medis yang akan keliling itu akan mengingatkan kawan-kawan, dan sudah siap. Jadi saya juga barusan beli alat-alat medis gitu ya, K3, oksigen, masker, hand sanitizer. Jadi nanti petugas itu akan membawa itu semua. Nanti akan diingatkan bagi teman-teman peserta aksi yang tidak menggunakan masker akan ditegur untuk menggunakan masker. Kalau tidak punya akan kita kasihkan maskernya. Terus teman-teman yang juga dirasa perlu gitu ya untuk disemprotkan hand sanitizer, maka nanti petugas akan menyemprot tangan teman-teman peserta aksi. Kalau yang nggak punya akan kita kasih. Insya Allah kita akan menyiapkan dari mulai masker sampai hand sanitizer untuk peserta aksi. Baik, Bang, pesan terakhir Bang untuk pemerintah jelang demo yang akan berlangsung tanggal 14 mendatang. Ini kan 10.000 orang. Dan supaya antisipasi supaya tidak terjadinya chaos di lapangan. Nah, pesan-pesan apa dan bagaimana antisipasi tidak terjadinya chaos? Apakah dari pihak kepolisian sudah mempersiapkan antisipasi hal tersebut, Bang? Pertama, saran saya kepada pemerintah, terkhusus aparat kepolisian, untuk kemudian tidak melakukan tindakan represivitas kepada massa yang melakukan aksi unjuk rasa, karena itu diatur dalam undang-undang, kita memenuhi prosedural itu, dan itu dilindungi oleh undang-undang. Jadi jangan, saya mengingatkan kepada aparat kepolisian, jangan kemudian ada tindakan-tindakan sabotase, memblokade, menghalang-halangi kawan-kawan dari pabrik ke kementerian ataupun ke DPR nanti. Begitupun dari kementerian ke DPR, saya meminta kepada pihak kepolisian, jangan kemudian ada yang menghalang-halangi aspirasi kami atau tindakan politik kami untuk memberikan pandangan-pandangan atau kritik-kritik kita kepada pemerintah, karena itu kebebasan kita memberikan pendapat di muka umum itu diatur dalam undang-undang. Jadi jangan memprovokasi. Saya mengingatkan kepada kepolisian, jangan memprovokasi kami, jangan memprovokasi massa agar tidak terjadi gesekan-gesekan di lapangan. Biarkan kami mengatur barisan massa kita dan menyampaikan aspirasi kita kepada negara, kepada pemerintah. Itu pertama. Kedua,
saya meminta kalau seandainya Presiden bersama DPR peduli kepada rakyat dan nasib rakyat yang hari ini sedang mengalami situasi yang tidak biasa-biasa saja gitu ya, pandemik dan sebagainya, krisis ekonomi, krisis kita berlapis, ancaman krisis ekonomi, ancaman krisis kesehatan, bahkan ancaman krisis pangan, maka sebaik-baiknya pemerintah bersama DPR menghentikan semua pembahasan Omnibus Law dan kemudian fokus penanganan kasus penanggulangan virus COVID-19 ini, karena itu bukan cuma persoalan kesehatan tapi banyak hal yang harus dipikirkan, dari mulai anggarannya, dari mulai mensubsidi kebutuhan rakyat, baik pangan, baik jaminan kesehatan maupun pendidikan. Karena banyak juga kemudian rakyat yang merasa keberatan ketika dalam posisi pandemik ini diliburkan, teman-teman mahasiswa ataupun anak-anaknya buruh, tapi bayaran sekolah tetap harus dibayarkan. Nah, itu seharusnya negara memikirkan hal-hal itu. Gunakanlah DPR itu fungsi tugas dan fungsinya untuk menyelamatkan rakyat, untuk membicarakan anggarannya agar subsidinya pendidikan bisa di-cover, subsidi kesehatan bisa di-cover, sampai subsidi pangan juga bisa di-cover. Apapun bentuk subsidi yang itu dilakukan untuk rakyat, maka kami akan mendukung. Saya pikir itu yang harus dikerjakan sama pemerintah, segera mencabut pembahasan atau menghentikan semua pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja. Jadi bukan menunda tapi menghentikan 100%. Betul. Baik, Bang, terima kasih Bang atas waktunya, sahabat D-News Radio dimanapun Anda berada dan TMTV dan Bigo Live dimanapun Anda berada. Terima kasih udah bergabung bersama kami. Dan semoga tanggal 14 kawan-kawan dari Gebrak, gabungan dari Persatuan Buruh, Konfederasi dan Federasi Buruh di seluruh wilayah Jabodetabek ini bisa berjalan dengan baik. Dan rutenya ini ada 2 ya Bang, sekali lagi di Kementerian Tenaga Kerja dan DPR RI. Seperti itu kurang lebih, ada 10.000. Dan baiklah pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi yang bisa saya sampaikan untuk pada kesempatan kali ini. Saya Dipta Wiryawan sebagai reporter Anda harus pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.